kita kerap kali bingung apa itu digital marketing. Apakah tiba-tiba langsung menjadi Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, atau apa? Pada dasarnya digital marketing lebih luas daripada Facebook Ads, Instagram Ads, dan sebagainya tadi. Karena dia mencakup banyak hal, kemudian dia mengerti banyak pola kerja, alur, framework, dan sebagainya yang perlu benar-benar diperhatikan. Sebelumnya kita perlu memahami bahwa pada dasarnya penetrasi internet di tahun 2020 di Indonesia itu 73%. Gede banget. Jadi yang tidak bergabung atau tidak menggunakan internet mungkin cuma seperempatnya. Nah, kondisinya internet di dunia ini, atau mungkin konteksnya di Indonesia, didominasi oleh dua company besar, Google dan Facebook. Google dengan Google Search-nya, YouTube, email, Drive, dan sebagainya. Sementara Facebook dengan platform Facebook-nya, dengan WhatsApp, dengan Instagram. Penggunanya banyak sekali. Sehingga wajar banyak orang berpikir bahwa digital marketing sebatas iklan di Google atau iklan di Facebook. Karena memang mereka penetrasinya besar sekali, meskipun sebenarnya digital marketing lebih luas daripada itu. Nah, sebelumnya kita perlu memahami bahwa digital marketing ini memiliki banyak sekali titik sentuh atau presence, kehadiran. Digital marketing ini, dunia digital, terdiri dari berbagai macam dimensi dan kondisi. Seperti ketika kita sedang bersosialisasi dengan kawan, kemudian belanja, ada juga mungkin belajar, bekerja, atau bersantai. Jadi, konteksnya sangat luas sekali untuk kondisi digital ini. Nah, untuk itu setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara tentang digital marketing atau pemasaran digital. Ada mengenai alur dan audiens. Kemudian nanti kita akan bicara soal kanal, bicara soal konten, konteks, dan analisis. Alur audiens secara umum terdiri dari ini. Awareness, orang-orang yang belum tahu, akhirnya tahu, sadar, tahu aja, pernah dengar. Kemudian orang-orang yang udah mulai interest ya, tertarik, udah mulai penasaran, dengar-dengar, cari-cari, baca-baca. Kemudian orang-orang yang udah mulai membangun desire, membangun keinginan untuk belanja, udah mulai komparasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mungkin udah mulai melakukan action, udah mulai membeli atau mungkin membeli lagi. Nah, kemudian di sini ada beberapa nih yang perlu kita perhatikan untuk memahami hal ini. Pertama, dalam membangun awareness, itu pada dasarnya terdiri dari beberapa langkah. Pertama adalah dia tidak mengenali sama sekali tentang brand kita. Yang kedua adalah mulai mengenali. Berikutnya, ketika udah mulai mengenali, pernah kenal gitu ya. Lantas mengingat kembali, oh iya, ingat, masih ingat. Lantas berikutnya adalah berada di puncak pikiran. Misalkan kalau ke swalayan, nyari air minum, Aqua gitu. Tapi yang paling penting adalah dominan. Nah, makanya membangun awareness ini perlu dicek juga awareness yang mana. Awareness yang sekedar kenal, kemudian lupa, mesti diingetin lagi, atau memang udah udah standby di pemikiran, atau udah ada di puncak pikiran kita, maupun bahkan sudah dominan gitu. Nah, untuk itu, audiens ini perlu kita pahami beberapa hal. Yang pertama adalah kita memahami target pasar kita. Secara umum ada 3 nih yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah demografinya. Dia umur berapa, berasal dari mana, pendidikannya seperti apa, gendernya apa, dan sebagainya. Kedua, psikografinya. Motivasi mereka, kemudian kekhawatiran mereka mungkin, aspirasi mereka, tujuan mereka, visi besar mereka, dan sebagainya. Atau segmentasi. Oh, mereka udah aware, mereka udah desire, mereka udah buat action, dan seterusnya. Ini yang perlu kita pahami sebagai pondasi, karena pada dasarnya upaya digital marketing adalah bukan untuk menjual produk kita,
tapi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh target pasar kita dengan produk kita. Seperti itu. Berikutnya adalah nilai intinya dari produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Seperti kita memahami visi kita. Visinya apa sih yang ingin kita bawakan? Apa sebenarnya yang ingin jadi visi besar kita? Ingin membuat semua orang financially stable, ingin membantu pendidikan di Indonesia, ingin membantu apa dan sebagainya, apa sebenarnya jadi visi besar dari kita. Maka ini akan menyesuaikan dengan berbagai macam strategi-strategi marketing kita. Yang kedua adalah apa sebenarnya solusi yang kita tawarkan. Oh, kita menawarkan solusi dekorasi rumah dengan sederhana. Kita menawarkan solusi, misalkan ingin memberikan pendidikan yang affordable. Atas kita juga perlu perhatikan apa sebenarnya aktivitas-aktivitas inti yang kita lakukan. Oh, kita melakukan penjualan A, kita mengandalkan promosi tentang B, dan seterusnya. Berikutnya adalah atribut. Atribut-atribut apa yang kita miliki? Mungkin platform-platform yang kita miliki, media-media yang kita miliki, mungkin brand identity yang kita miliki, dan sebagainya. Berikutnya adalah posisi kita. Posisi kita di pasar, gitu ya. Kemudian posisi kita dibandingkan dengan kompetitor, kita harus membandingkan kita sebenarnya di mana sih? Di mata audiens itu kita lebih bagus atau enggak? Atau kita masuk ke segmen yang mana? Berikutnya apa yang jadi keunggulan kita dibandingkan kompetitor-kompetitor yang ada? Lantas layanan kita di posisinya itu di posisi yang seperti apa? Apakah yang luxurious atau yang apa? Berikutnya juga harga, itu juga penting. Harga bagaimana kita mendefinisikan positioning kita lewat harga. Oh, kita murah kok, gitu kan? Atau enggak? Kita benar-benar untuk segmentasi orang-orang yang udah lebih mature. Berikutnya adalah persona. Persona dari brand yang ingin kita bangun. Kira-kira kalau dia jadi orang, karakternya seperti apa? Dia punya backstory apa? Atau enggak storytellingnya apa? Visinya apa yang ingin sampaikan? Bagaimana dia mengkomunikasikan visi dengan nilainya jadi satu pesan yang apik. Berikutnya adalah bagaimana pandangan visualnya dia. Logonya dia, warnanya dia, fontnya dia, dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita berkomunikasi, tone and manner kita, gayanya, formal, serius. Lantas juga bagaimana kita hadir di antara para customer kita, di antara para audiens kita saat sebelum pembelian, saat pembelian, ataupun setelah pembelian. Atau enggak di mana sih kita ada? Oh, kita ada di toko-toko swalayan, toko-toko pinggir jalan, atau enggak kita cuma ada di mall, dan sebagainya. Oh, kita ada di jalan, dan seterusnya. Atau kita ada di digital aja. Itu perlu diperhatikan. Berikutnya adalah citra. Nah, sebenarnya citra ini apa yang jadi puncak dari seluruh pengalaman ini? Dari target pasar kita, nilai inti kita, posisi hingga persona. Apa sebenarnya akhirnya dipersepsikan oleh audiens kita? Apa image kita yang muncul di pemikiran mereka? Apa pengalaman yang mereka alami? Sehingga mereka mendapatkan, oke, kita adalah brand yang A. Sehingga pada akhirnya kita bisa membangun loyalitas dan bahkan advokasi. Orang-orang ikut turut mempromosikan punya kita. Turut membela jika dibandingkan dengan kompetitor dan seterusnya. Nah, setelah kita memahami alur audiens, lantas kita bicara soal kanal digital kita. Nah, di kanal digital ini secara umum ada 3. Pertama adalah yang own, yang kita miliki, yakni sebagai contoh mungkin sosial media, website, database pengguna, dan sebagainya. Berikutnya adalah yang berbayar, paid gitu ya. Jadi apa media-media yang kita bayar untuk membantu kita. Iklan digital, itu iklan digital, Facebook Ads, dan sebagainya. Berikutnya adalah iklan luar ruang, seperti baliho, spanduk, dan seterusnya. Lantas adalah mungkin influencer. Berikutnya yang terakhir adalah earn. Nah, earn ini adalah yang kita dapatkan. Sebagai contoh, misalkan dari ulasan produk atau review-review produk yang kita punya dari para customer-customer kita. Apa enggak mungkin liputan media? Apa enggak konten-konten yang dibagikan? Nah, kita harus memetakan nih, kita punyanya apa? Atau bagaimana kita bisa mendapatkan media-media lain yang efektif buat kita. Tentu bukan berarti bahwa kita harus menguasai semua media, bukan berarti kita harus memiliki semua media. Karena mungkin resource-nya nggak cukup, karena mungkin kitanya belum punya kapabilitas untuk melakukannya, atau mungkin karena sederhana tidak sesuai aja dengan target audiens kita. Tidak sesuai dengan titik sentuhnya mereka gitu. Jadi kita harus perhatikan. Nah, oleh karena itu kita harus melihat sebenarnya kita mau menyasar segmen yang mana nih? Apakah di akuisisi, activation, retention, revenue, atau referral?
Dari contoh bagaimana kita ingin mencoba mendapatkan user. Tentu medianya berbeda. Nggak bisa tiba-tiba kita bikin iklan di dalam aplikasi kita. Kenapa? Karena orang download aja belum. Bikin aktivasi mungkin bagaimana ketika orang-orang udah mulai masuk aplikasi kita gitu ya. Bagaimana kita mempromosikan, mengenalkan, dan seterusnya. So, retention, bagaimana kita menjaga loyalitas, menjaga interaksi dengan mereka. Atas revenue, bagaimana ketika orang-orang melakukan penjualan, bagaimana strategi kita untuk memudahkan dia melakukan penjualan atau pembelian, dan seterusnya. Terakhir ada referral, jadi saat audiens kita merefer atau mengadvokasikan atau membantu mempromosikan produk-produk kita ke lingkungannya. Nah, di sini ada berbagai macam media-media nih yang mungkin kita bisa perhatikan atau kita petakan. Acquisition adalah tahap di mana kita ingin mendapatkan pelanggan. Jadi sebagai contoh, kita bisa menggunakan iklan digital seperti Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter, YouTube, email, display ads, dan sebagainya. Atau enggak, orang-orang sedang mencari nih. Metodenya adalah mereka mencari di Google. Oke, mungkin kita bisa pakai SEO. Kita bisa mungkin pakai konten-konten seperti video, infografis, dan sebagainya. Atau enggak lewat aktivasi digital, mungkin lewat community engagement, kita bikin webinar, kita bikin kompetisi, giveaway, dan sebagainya. Atau enggak kita bikin referral program. Ini adalah beberapa strategi akuisisi. Nah, di sini ada beberapa hal metrik yang perlu kita perhatikan. Dari contoh, CPA, yakni adalah cost per acquisition. Yakni, berapa sih total pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan total pengguna baru. Misalkan, per Rp1.000 yang kita keluarkan di iklan digital, maka kita akan mendapatkan 1 pengguna baru. Berikutnya adalah CPM, cost per 1K impression atau 1,000 impression. Nah, ini adalah berapa sih jumlah pengeluaran yang kita perlu hasilkan untuk kita mendapatkan sekian jumlah jangkauan kepada audiens. Sebagai contoh, setiap kita mengeluarkan Rp100.000, kita bisa menjangkau 10.000 audiens sebagai contoh. Terakhir adalah cost per click. Ya, ini berapa banyak biaya yang kita keluarkan ketika orang-orang mengklik iklan kita mungkin. Jadi sebagai contoh, tiap kita mengeluarkan 100.000, kita dapat 50 klik nih di iklan kita. Lantas adalah activation. Activation di sini adalah bagaimana kita mencoba membentuk pengalaman awal dari pelanggan atau pengguna saat mereka on board di website kita, di aplikasi kita, dan sebagainya. Di sini ada beberapa cara nih. Misalkan platform, kita bisa mengoptimalkan halaman website, penjelasan, kita bisa mengenalkan lewat sosial media, kita bisa memberikan welcome message, entah lewat email, lewat notifikasi, dan sebagainya, menjelaskan cara penggunaan, benefit, dan seterusnya, atau enggak sebagai ketika orang-orang sudah subscribe atau follow. Berikutnya adalah kita mungkin bisa kasih award nih untuk mengejar mereka agar mendapatkan aktivasi yang baik sehingga mereka bisa lebih retain. Misalkan mereka kita kasih kode promo spesial untuk orang-orang yang gabung, atau kita kasih poin, kita kasih badge, atau kita cari aha momennya. Sebagai contoh, apa sih yang kira-kira jadi pemicu mereka ketika mereka masuk ke dalam aplikasi kita atau website kita sehingga membuat mereka kembali aktif besok-besoknya. Sebagai contoh, di Facebook ditemukan sebagai contoh, setiap 7 orang yang ditambahkan di pertemanan pertama kita akan membuat kita akan lebih loyal. Jadi setiap kita masuk nih ke Facebook, kemudian kita nge-add 7 orang, maka kita bisa lebih loyal di hari-hari esoknya ketimbang kita misalkan nggak add orang sama sekali. Jadi itu perlu diperhatikan. Apa kira-kira yang jadi aha moment ketika orang-orang activate their account di platform kita. Berikutnya adalah retention. Retention adalah bagaimana membuat pengguna ini terus kembali di platform kita. Mungkin bisa lewat konten seperti sosial media, letter, artikel, notifikasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah mungkin lewat layanan. Mungkin kita bisa mengimprove kualitas kita, menyesuaikan harga, benefit dengan kebutuhan mereka, bisa membangun hubungan dengan pelanggan, membuat CS kalau misalkan mereka bingung, dan sebagainya. Atau meningkatkan pengalaman pengguna di platform kita, memperbaiki UI, UX, dan seterusnya. Lantas berikutnya adalah revenue. Jadi bagaimana kita mengajak para pengguna membelanjakan uangnya di platform kita. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam jenis kampanye. Sebagai contoh, kita bisa bikin diskon flash sale, diskon singkat dengan kode promo tertentu, atau dengan persentase diskon tertentu. Atau mungkin kita bisa bikin targeted sales. Oke, kita mau bikin sales kepada segmen-segmen tertentu aja. Mungkin mereka yang sebelumnya nggak aktif, atau mungkin mereka yang berasal dari daerah ini, dan sebagainya.
Mungkin untuk perempuan misalkan, karena ini hari Kartini misalkan. Berikutnya remarketing, yakni kepada orang-orang yang mungkin udah membeli produk kita, kemudian kita ingin ajak lagi mereka membeli, mereka kasih produk promo lagi dan sebagainya. Atau enggak kita mungkin bisa partnership dengan platform-platform lain atau company-company lain. Kita juga bisa bikin community engagement, lantas juga mungkin bisa menggunakan program cashback. Nah, di sini setidaknya ada 2 hal utama nih yang perlu kita perhatikan dalam revenue. Jadi tidak hanya sekedar mengakuisisi user, tidak hanya sekedar membangun impression, membangun loyalitas dan sebagainya, tapi kita harus memperhatikan metrik-metrik utamanya. Secara umum ada 2. Yang pertama adalah ARPU, average revenue per user. Ya, ini berapa sih dari total seluruh pendapatan dibagi dengan jumlah pengguna. Jadi kita bisa tahu, oh dari rata-rata tiap pengguna yang masuk, itu tuh maka akan menghasilkan berapa rupiah. Sebagai contoh, oh ARPU kita adalah sekitar 100.000 rupiah. Pokoknya tiap ada satu pengguna yang masuk, rata-rata dia akan membayar kepada kita 100.000 rupiah. Nah, nanti kita lihat nih, CAC-nya, cost per acquisition-nya. Ternyata cost per acquisition-nya 150.000 rupiah, nggak untung dong. Masa setiap kita mendapatkan satu user, kita harus bayar 150.000 rupiah, lantas dia cuma bisa memberi 100.000 rupiah ke kita. Nggak sesuai, nggak balik modal. Berikutnya adalah CLTV, yaitu Customer Lifetime Value. Ini berapa sih kira-kira dia akan bertahan di platform kita? Berapa kira-kira total revenue yang akan dihasilkan? Jadi kita bisa lihat dari rata nilai per pembayaran dan rata pengulangan pembayaran. Sebagai contoh mungkin Netflix. Rata-rata orang-orang membayar atau melanggaran itu 40.000 per bulan. Dan rata-rata mereka akan mengulang selama 6 bulan. Mereka rata-rata pengguna Netflix itu mungkin cuma 6 bulan. Nah, di situ kita bisa lihat 40 kali 6. Oh, ternyata user kita rata-rata akan menghasilkan 240.000. Seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah referral. Bagaimana kita bisa mendorong pengguna untuk mengajak orang lain. Kita bisa bikin program seperti memberikan poin, hadiah, kode promo, atau user generated content. Berikutnya adalah untuk layanan, kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna tadi. Kemudian adalah review atau rating. Lantas kita bisa memberikan poin hadiah juga, atau kita bisa menambahkan fitur-fitur bagikan, sehingga misalkan ketika orang membeli produk kita, dia bisa pamer lah ke teman-temannya di sosial media gitu. Oh, dia habis beli ini yang mahal dan sebagainya. Sehingga orang-orang bakal tertarik juga mungkin gitu ya. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga dari segi konten dan konteks. Selain tadi memperhatikan kanal-kanal digitalnya. Nah, konten dan konteksnya seperti apa? Kita harus tahu bahwa pada dasarnya manusia memiliki waktu rentang memperhatikan sesuatu yang lebih singkat. Jadi attention span-nya mereka rendah banget. Bahkan lebih rendah daripada ikan mas yang 9 detik. Manusia tuh cuma 8 detik. Sehingga kita perlu benar-benar nih mendapatkan atensi dari mereka dengan cepat, dengan pesan yang tepat, dan dengan kontekstualisasi yang tepat. Nih, pada dasarnya jenis konten digital kan udah banyak. Ada teks, ada gambar, video, ataupun audio. Nah, bentuknya pun banyak banget. Ada mungkin artikel, studi kasus, laporan mungkin, cara penggunaan, kutipan, ulasan, dan sebagainya. Banyak sekali. Terus sampai iklan, film, dan seterusnya. Ini kan berbagai macam konten-konten digital. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah ini. Pertama adalah memang kita akan bicara soal apa yang harus kita bicarakan. Mungkin kita bicara tentang platform kita terdepan dan terpercaya dalam jasa antar makanan. Nah, itu kan yang dibicarakan. Cuma kita harus memikirkan juga kira-kira apa sih yang jadi konteksnya. Apa yang jadi latar belakangnya atau motivasi yang bisa menjadi hook atau kail bagi para user kita. Sebagai contoh tadi, kita perlu memperhatikan, oh ternyata user kita tuh membutuhkan rekomendasi makanan yang tepat. Tiap mereka sarapan, tiap mereka makan siang, dan tiap mereka makan malam. Nah, mungkin di jam-jam tersebut kita bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan konteksnya. Nah, tapi selain konten dan konteks, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membicarakannya, yakni formatnya seperti apa, dan juga kepada siapa, di tahap apa audiensnya. Mungkin formatnya lebih cocok video, film mungkin, atau short film mungkin, short movie, atau mungkin infografis, atau mungkin artikel. Kemudian kepada siapa mungkin, tahapan audiens yang mereka masih bangun awareness, atau tahapan audiens yang mungkin masih mereka baru consider membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu yang perlu diperhatikan untuk merancang suatu konten.
Sebagai contoh, kita juga bisa melakukan uji coba konten untuk mendapatkan format terbaik, bentuk terbaik, bahasa atau pesan terbaik kepada audiens kita. Kita bisa melakukan namanya A/B testing. Sebagai contoh di sini, antara ini A dan B, kita kasih 2 format. Kira-kira mereka suka yang mana ya? Nah, itu yang perlu diuji coba, perlu diiterasi, perlu diimprovisasi. Jadi tidak tiba-tiba kita merancang satu konten, kemudian kita sebarkan di semua kanal. Enggak, kita perlu coba dulu, testing dulu, kira-kira mana yang lebih efektif, pesan apa yang lebih sesuai, dan sebagainya. Berikutnya adalah tentang analisis data. Di sini kita mulai dari define. Kita define dulu sebenarnya apa sih metrik utamanya dari strategi digital marketing kita. Download kah? Awareness kah? Kemudian pembelian kah? Sales, dan sebagainya. Ketika di-define, kemudian kita pastikan, oh kira-kira apa aja nih komponen-komponen yang jadi input metrik ataupun output metrik dari metrik utama kita. Tuh. Terus kita coba analisis strateginya gimana, kanal-kanal apa yang sesuai, kemudian bagaimana kita bisa memberikan pesan yang tepat gitu ya. Kita coba analisis best practice-nya seperti apa. Kemudian ketika udah dapat, kita improve. Oke, ternyata ini yang sesuai, pesan ini yang sesuai, kanal ini yang tepat, konteks ini yang baik. Lantas kita kontrol dari segi budgetingnya, waktunya, durasinya, evaluasi terus, dan sebagainya. Ini akan jadi siklus berputar terus-menerus. Nah, sebagai contoh nih, untuk analytics, dari sisi acquisition, activation, retention, revenue, dan referral, kita bisa lihat untuk acquisition. Untuk mengakuisisi user tuh, apa sih metrik yang mungkin kita bisa lihat? Oh, mungkin klik, jumlah klik kepada iklan kita, atau impression, atau berapa banyak sih jangkauannya. Apa perbedaan antara reach dan impression? Reach adalah berapa banyak yang dijangkau, impression adalah berapa kali total jangkauannya. Misalkan kita bisa menjangkau 10 orang, tapi yang kena impresinya adalah 15 kali. Jadi satu orang bisa dapat 2 kali. Berikutnya adalah subscribe, mungkin orang-orang agar mensubscribe platform kita, atau mungkin nge-follow sosial media kita, registrasi, download, atau bahkan visit. Ini adalah contoh-contoh metrik-metrik untuk akuisisi. Berikutnya untuk aktivasi, kita bisa lihat, oh berapa banyak sih akhirnya bounce rate. Ya ini berapa banyak orang-orang yang masuk, akhirnya keluar lagi gitu. Terus kita bisa juga lihat engagement rate di hari awal mereka. Yang mereka masuk, berapa banyak sih engagement yang mereka dapatkan atau mereka lakukan di platform kita. Atau berapa tingkat unsubscribe setelah mereka subscribe tadi. Itu kita bisa lihat. Atau enggak unfollow-nya. Kemudian day one activity, ketika mereka udah masuk, mereka activated di platform kita, gimana sih caranya untuk mereka berinteraksi atau beraktivitas di platform kita. Berikutnya adalah uninstall. Berapa banyak angka-angka yang uninstall habis mereka install platform kita. Seperti itu. Nah, lantas kemudian adalah untuk retention. Retensi. Berapa banyak secara mingguan atau bulanan dari seluruh pengguna yang udah download tadi, pengguna yang aktif di hari-hari pertama tadi akhirnya aktif di platform kita. Misalkan dari 10.000 orang yang download dalam satu hari, akhirnya engage untuk minggu-minggu ke depan mungkin cuma 500. Nah, itu perlu kita perhatikan. Berikutnya berapa banyak engagement time mereka di platform kita. Di fitur-fitur kunci, mungkin nonton video, berapa banyak sih mereka nonton videonya? Seberapa selesai sih? Atau enggak session frekuensi, berapa kali mereka bolak-balik masuk dan sebagainya. Atau enggak mungkin page view untuk website, berapa banyak website yang atau halaman yang mereka akses dari artikel-artikel kita gitu. Apakah cuma 1 atau mungkin 5, 10 mereka rajin membaca. Berikutnya adalah revenue. Di sini kita bisa lihat pertama adalah average revenue per user. Berapa sih kira-kira revenue yang dihasilkan oleh satu user? Kemudian berapa sih kira-kira customer lifetime value? Kira-kira berapa lama mereka akan bergabung di kita? Berikutnya, berapa kira-kira ads revenue-nya? Dari iklan kita, berapa akan penghasilan yang akan kita dapatkan? Atau enggak mungkin strategi upselling kita. Ketika mereka udah membeli, kita bisa upsell lagi, bisa jual kembali. Berikutnya mungkin adalah berapa yang akhirnya subscribe untuk terus-menerus menggunakan. Terakhir adalah referral. Di sini kita bisa lihat angka share atau berapa angka yang review memberikan ulasan positif atau rating gitu ya pada platform kita agar orang-orang jadi percaya juga sama platform kita atau memberikan kode-kode referral. Nah, ini adalah berbagai macam tools untuk digital marketing. Ada banyak sekali sebenarnya dan kita perlu sesuaikan juga dengan platformnya. Sebagai contoh untuk website kita bisa pakai Google Analytics, kita bisa pakai Google Search Console.
Untuk SEO kita mungkin bisa pakai Ahrefs, SEMrush, MOS dan sebagainya, atau Moz ya. Kemudian di sosial media kita bisa pakai Iconosquare, Hootsuite, Spot Social dan sebagainya. Untuk aplikasi kita bisa Firebase, bisa App Annie untuk membandingkan aktivitas seperti download dan sebagainya antar kompetitor, dan juga mungkin AppsFlyer. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan untuk membangun framework digital marketing adalah 4 hal ini. Kita harus memperhatikan audiens kita, apa alurnya, apa titik interaksinya, kemudian kanal digitalnya, apa saja, di tahapan mana saja, apa yang sesuai. Berikutnya adalah konten dan konteksnya, apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian bagaimana kita mengkontekstualisasikannya, formatnya seperti apa. Terakhir adalah analisis datanya.